Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi sekarang pembelajaran 4. Ya. Kita sampai pada halaman 119 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek atau langsung saja tap di channel, masuk ke dalam channel, dan playlistnya adalah kelas 5 buku tematik ya. Ini adalah playlistnya. Oke, kita bahas sekarang keragaman usaha ekonomi ya menimbulkan keragaman sosial ya dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap. Nah, ini akan menjadi topik kita di pembelajaran ini. Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Kalau di tempat saya ya. Jadi ada mereka saling menghargai. Mereka saling menghargai. Di sepanjang jalan itu banyak sekali warung makanan, dan antara penjual satu dengan penjual lain ya mereka dengan rukun ya, bahkan kadang-kadang bikin paguyuban ya. Terus penjual kue juga di pasar itu saling kenal ya, saling membantu ya, saling menghargai pada intinya. Apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat sehingga terjadi permusuhan? Tidak. Justru ya persamaan itu membuat mereka kelihatan rukun, mereka terlihat rukun ya, dan saling membantu. Nah, ini terlihat ya, saat mereka misalnya ada perlu pergi sebentar gitu ya, itu dibantu jaga ya. Paling tidak kalau ada pelanggan datang, oh orangnya pulang sebentar bu, atau kadang-kadang malah dilayani, seperti itu. Diskusikan pengalaman bersama teman-teman, sikap pelaku usaha terhadap persaingannya ya. Sikap pelaku terhadap persaingannya ya, sikap pelaku usaha ya, usaha terhadap saingannya. Di tempat saya ya, mereka sikap pelaku usaha terhadap saingannya di tempat saya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Mereka terlihat rukun dan guyup ya. Persaingan yang ada justru bisa memotivasi mereka untuk berinovasi ya. Persaingan memang ada, tapi ini justru dijadikan motivasi, ya, motivasi untuk berinovasi, memberi layanan dengan baik ya. Memberi layanan menjadi lebih baik ya, berinovasi menjadi lebih baik ya, menjadi semakin baik dari hari kemarin. Layanan menuju pada menjadi semakin baik ya, menjadi semakin baik ya. Paling tidak mereka menjadi menunjukkan keramahan ya, mungkin cara bungkusnya lebih higienis ya. Jadi mereka berinovasi di tempat yang bersih ya. Jadi banyak inovasi ya, baik dalam kemasannya maupun dalam layanannya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya.
kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, ya. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan setiap orang dengan melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Ya, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah. Ya, tenaga kerja memperoleh upah atau gaji dari produsen. Nah, selanjutnya barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor memperoleh keuntungan juga. Ya, itu memang kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk mencari keuntungan. Ya, contoh distributor adalah agen, pedagang besar, pedagang eceran, ya termasuk bagian ininya pengusaha angkutannya. Ya, konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang ya dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu konsumen. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Nah, ketika pelaku kegiatan ekonomi tersebut yaitu produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Ya, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Makhluk sosial, manusia akan berhubungan dengan manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan, bagaimana proses produksi pakaian. Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Ya, untuk membuat benang pun ada nanti yang bikin sendiri ya. Kain dan benang diperoleh dari perusahaan pemintal benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan perkebunan di tanaman kapas. Ya, untuk menjadi benang, kapas dipintal lebih dahulu, benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya kain akan dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses ya, mulai dari kapas dipintal, hasil pintalannya menjadi benang-benang, ditenun jadi kain, akhirnya dijahit. Itulah prosesnya. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun, ya. Oke. Kain, penjahit, pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ya, karena semuanya penting, ya. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Bersaing boleh, tapi yang sehat. Ya, tetap kerukunan dijaga. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kita nggak boleh iri keberhasilan orang lain, justru kita mencontohnya, menteladaninya. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain dan meladani ya keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Ya, kalau kita mengembangkan iri dan dengki, akhirnya kita kepikiran untuk menyakiti. Jangan, itu nggak baik. Kita harus mencontohnya, belajar dari yang sudah sukses. Ya kan? Informasi-informasi penting apa yang dapat kamu peroleh dari teks? Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain, ya ini tadi ya, menumbuhkan persaingan usaha, ya. Ini kita tinggal nulis ulang sebenarnya. Ya, menghargai kegiatan ekonomi orang lain ya ini.
Bagaimana kita menghargai, kita menumbuhkan, ini kita tulis ulang aja ya, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Ya. Ya, ini kita pastekan di sini. Ini sudah ada jawabannya sebenarnya ya. Terus kemudian yang kedua kita ya ambil yang kedua. Kita nggak boleh iri, ya kita nggak boleh iri, ya dengan keberhasilan orang lain. Ya, boleh iri dan dengki itu jahat itu ya. Menghormati usaha ekonomi orang lain dan tidak iri, ya. Kemudian menjunjung tinggi setiap pekerjaan orang yang dilakukan karena setiap pekerjaan itu pada dasarnya penting, ya. Kita menjunjung tinggi, ya kan. Terus kemudian kita meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang lain tersebut. Ya, kita contoh seperti kalau orang Jawa itu punya falsafah 3N, ya, niteni, niru, nambahi. Ya, ini adalah ajaran Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan seperti ini. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ya, ini 3N. N yang pertama itu adalah niteni, ya niteni. Nah, niteni itu mengingat-ingat, ya mengingat-ingat, melihat, mengamati. Ya. Terus yang kedua adalah niru. Niru itu mencontoh. Nah, N yang ketiga adalah nambahi, ya nambahi. Nambahi itu ini konteksnya ini ya menteladani ya, cara kita menteladani. Nambahi itu adalah memberi nilai tambah, ya memberi nilai tambah, ya, atau inovasi, bahasa kerennya inovasi. Jadi untuk mencontoh atau menteladani orang lain itu kita pakai prinsip 3N. Niteni, niru, nambahi. Niteni adalah mengamati, niru adalah mencontoh, ya, dan nambahi adalah memberi nilai tambah atau kita berinovasi. Itu caranya kita bersikap melihat kesuksesan orang itu caranya seperti itu. Ingat, kalau ada orang sukses gunakan prinsip 3N. Produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak. Petani kapas, pemintal, benang, ya pabrik tekstil, penjahit, setiap pihak memiliki peran penting. Namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Identifikasi peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil dan penjahit. Diskusikan bersama kelompokmu lalu tulislah dalam bentuk tabel. Petani kapas menyediakan bahan baku kapas, ya menyediakan bahan baku benang, ya bahan baku pembuatan benang. Ya, keuntungan yang diperoleh mendapat uang hasil penjualan kapas, mendapat uang hasil penjualan kapas. Ya, mendapat uang hasil penjualan kapas. Nah, uangnya mau pakai apa? Ya untuk bayar listrik, bayar sekolah dan macam-macam, beli makanan. Pemintal benang. Ya, pemintal benang menghasilkan benang, menyediakan bahan baku pembuatan kain. Ya, menyediakan bahan baku pembuatan kain. Ya. Nah, keuntungan yang peroleh mendapatkan uang hasil penjualan benang, mendapat uang hasil penjualan benang. Ya, sama semuanya inginnya dapat uang ini ya. Pemilik pabrik tekstil perannya apa? Menyediakan bahan baku pembuatan baju. Nah, menyediakan bahan baku pembuatan baju, yaitu kain, ya, dalam tanda kurung kain, ya. Nah, mendapat uang hasil penjualan kain. Ya,
mendapat uang hasil penjualan kain. Pegawai pabrik tekstil membantu pembuatan kain. Ya. Nah, dapat apa? Dapat gaji, mendapat gaji. Ya. Penjahit, manfaatnya apa? Membuat pakaian jadi, mendapat uang hasil ini, mendapat bayaran dari kegiatan menjahit atau jasa menjahit. Ya, pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang rantai ekonomi ya. Kita belajar menghargai ya beragam jenis kegiatan, keragaman ya, menghargai jenis kegiatan ekonomi yang beragam ya, bermacam-macam jenis kegiatan ekonomi gitu ya, bermacam-macam jenis kegiatan ekonomi. Nah, terus kemudian kita juga mempelajari keuntungan yang didapat dari melakukan kegiatan ekonomi, keuntungan yang didapat dari melakukan kegiatan ekonomi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang ketiga, kita mengetahui sikap yang harus diambil melihat keberhasilan orang lain atau persaingan. Sikap yang harus kita ambil saat bersaing dan saat melihat keberhasilan orang lain. Saat bersaing, jadikan persaingan sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik. Ya, saat melihat keberhasilan orang lain, kita teladani. Kenapa kok bisa berhasil? Keterampilan apa yang aku latih hari ini? Keterampilan untuk mengambil sikap. Ya. Mengambil sikap saat bersaing dan mengetahui keberhasilan orang lain ya. Keterampilan mengambil sikap mengambil sikap saat bersaing atau melihat keberhasilan orang lain. Ya, ini harus jangan sampai kita mengambil sikap yang salah ya. Mengetahui keberagaman, keterampilan keterampilan yang paling utama dari bab itu ya, yang lain pengetahuan ya, bukan keterampilan. Sikap apa yang aku kembangkan? Nah, ini keterampilan yang aku latih. Keterampilan apa ini? Ya, mungkin karena sikap juga ditanyakan. Keterampilannya ini aja ya, keterampilan membuat lebih pada sikap ya. Sikap apa yang aku ambil hari ini? Sikap ini jawaban untuk sikap aja ya. Jadi maaf ini karena sikap juga ditanyakan. Jadi nanti saat bersaing melihat orang lain kita bisa bersikap positif ya. Sikap apa yang aku kembangkan hari ini saat bersaing atau melihat keberhasilan orang lain?
ya. Nah, ini saya batalkan aja. Ya, ini saya del ya. Jadi akan saya revisi ini anunya. Keterampilan ya, keterampilan membuat mind mapping ya. Ini adalah mind mapping ya. Keterampilan membuat mind mapping. Ya, kata sikap ditanyakan di bagian lain. Keterampilan mengambil intisari dari bacaan ya. Mengambil intisari dari bacaan ya, dan membuat mind mapping atau bagan. Nah, yang ini keterampilan sikap ya. Sikap yang aku kembangkan tadi jawaban di sini ya. Saat ada persaingan, saat menghadapi persaingan, saat melihat persaingan ya, saat harus bersaing ya, atau menjadikan persaingan ya sebagai ya sebagai alasan atau motivasi dalam inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, untuk menghasilkan ya, sesuatu yang lebih baik ya, menghasilkan sesuatu atau layanan yang lebih baik ya, pelayanan yang lebih baik, pelayanan ya, yang lebih baik ya. Kita juga menteladani keberhasilan orang lain dan menjauhi sikap iri dan dengki. Teladani keberhasilan orang lain, hasilan orang lain, dan menjauhi sikap iri dan dengki. Menjauhi sikap iri dan dengki. Nah, ternyata sikap ditanyakan di tempat yang terpisah ya. Dari keterampilannya ini tadi ya. Keterampilan yang kita latih hari ini adalah membuat mind mapping seperti ini, membaca dan membuat mind mapping. Apa yang dapat aku berikan pada lingkungan dengan pengetahuan dan keterampilan dan sikapku? Ya, kita berkontribusi bisa berkontribusi ya, dalam mengembangkan sikap positif dalam menghadapi persaingan dan melihat keberhasilan orang lain, orang lain ya, memberikan penghargaan ya pada setiap pelaku usaha ya, karena semua usaha bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena semua usaha ya bertujuan untuk usaha ekonomi ya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke ya. Bersama orang tuamu, identifikasi nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman sosial di lingkungan tempat tinggalmu. Ya, bersama orang tua, mari kita identifikasi nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman sosial. Nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman sosial di lingkungan tempat tinggalku, ya, di keragaman sosial ya, warga, tempat tetap guyup dan rukun meskipun memiliki profesi yang beragam. Nah, nilai kebersamaan
warga cenderung ya warga lebih suka membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh tetangga. Misalnya di grup WA ya. Jadi misalnya ya saat membersihkan AC ya menggunakan jasa tetangga, tangga yang ya membuka jasa pembersihan AC, membuka jasa pembersihan AC. Terus misalnya ya membeli catering atau membeli produk-produk yang ditawarkan di grup WA, membeli produk yang ditawarkan di grup ya WA warga. Misalnya ada warga yang jual buah, warga yang jual pakaian, itu saling ditawarkan di grup WA warga dan itu dibeli oleh warga sendiri. Nah, ini adalah bentuk kerukunan yang ada di tempatnya Pak Ali. Tempat kalian bagaimana? Bisa tanya orang tua kalian masing-masing. Ya, untuk pembelajaran 5 akan kita pelajari pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.